Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Majelis Taklim Baiti Jannati, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana biasanya di Sabtu malam Ahad ini, yang pada pekan ini adalah di Ahad pertama di bulan Maret tahun 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1445 Hijriah. Kita berkumpul bersama kali ini, yang bersedia menjadi tuan rumah kajian kita adalah Akhuna Dery Al-Kayakopi ya. Dan semoga ini kajian di rumah beliau ini menjadi barokah bagi rumah beliau, rumah tangga beliau, istri atau pasangan beliau dan anak-anak beliau, menjadikan rumah tangga beliau sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya menjadi solehah dan diberikan keberkahan oleh Allah, rezeki dan ditambahkan ilmu, dan nanti kita semua dimasukkan oleh Allah ke surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan anak, yakni pada pertemuan terdahulu kita telah sampai pada poin ke-15 dari pembicaraan kita, yakni keutamaan wanita yang wafat dalam keadaan melahirkan. Betul ya? Yang mencatat betul ya? Maka pada pertemuan kali ini kita akan dimulai dari poin ke-16, yakni setiap anak dilahirkan atas dasar Islam. Dan ini adalah maksud daripada fitrah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kata Allah, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Waalaikumsalam. Hanif adalah tauhid, jauh dari syirik, agama yang lurus. Waalaikumsalam. Ya, tidak menyekutukan Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha.
yakni fitrah atau ciptaan Allah yang Allah telah fitrahkan atau ciptakan kita manusia ini atas dasar fitrah itu. Zalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Ya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, di ayat ini, yakni tafsirnya, Allah berkata, luruskanlah dirimu untuk taat kepadanya dan tetap di dalam agama yang Allah telah syariatkan kepadamu. Yakni agama apa? Agama yang hanif, yang lurus, yang tidak menyekutukan Allah, yang jauh daripada syirik. Agama Islam itu, ikhwan, adalah ciptaan Allah, yang Allah menciptakan kita manusia itu semuanya atas dasar Islam. Ya. Yang berkata Imam Bukhari, al-fitrah itu maknanya al-Islam, sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Ibnu Hajar di kitab Syarah Bukhari, yakni Fathul Bari, bahwa pendapat yang terkenal atau masyhur tentang makna fitrah di ayat ini adalah al-Islam. Bahkan Al-Imam Ibnu Abdul Bar menegaskan bahwa lafaz fitrah dengan arti Islam itu telah dikenal oleh para salaf dahulu, dan para ahli ilmu telah sepakat ijma' bahwa yang dikehendaki dengan fitrah di dalam ayat tadi adalah al-Islam. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan kata putus bahwa mereka generasi salaf, para ulama salaf, tidak memahami lafaz fitrah di ayat itu kecuali maknanya apa? Al-Islam. Kemudian lanjutan daripada ayat itu, ikhwan dan akhwat, la tabdila li khalqillah. Apa? La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah itu. Apa maknanya? Maknanya adalah pertama, yakni janganlah kamu mengganti ciptaan Allah. Niscaya berubahlah manusia dari fitrah mereka, yakni dari Islam, yang Allah telah ciptakan mereka berdasarkan fitrah itu. Jadi ini berupa larangan, nggak boleh mengganti fitrah manusia itu yang Allah sudah ciptakan dia dalam keadaan fitrah itu. Apa fitrah tadi? Islam. Yang kedua, tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah, yakni agama Allah itu nggak ada, karena Allah yang maha tinggi, dia telah menciptakan seluruh manusia atas dasar agama Allah, yakni al-Islam. Jadi tidak ada seorang pun insan atau manusia melainkan dia lahir atas dasar agama Allah, yakni al-fitrah tadi, yakni al-Islam. Begitulah Ibnu Abbas, kemudian Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, Imam Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, dari para imam-imam ulama tabi'in. Begitu pula Bukhari dan lain-lain. Mereka semuanya menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala li khalqillah, yakni bagi ciptaan Allah itu maksudnya bagi agama Allah. Jadi tidak ada perubahan. Itu antum bisa nanti lihat di tafsir Ibnu Katsir, ya. Kemudian ini hadis. Ini hadis kita sering mendengarnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sering dengar hadis ini, ya.
Wa fi riwayatin ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasranihi au yumajsani. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhum. Artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak itu dilahirkan atas dasar fitrah. Apa mana fitrah tadi? Islam. Dalam kurung Islam. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun anak dilahirkan atas dasar fitrah. Apa? Islam. Kemudian apa? Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini hadis sahih dikeluarkan Bukhari, Muslim dan lain-lain para imam ahli hadis. Lalu ada di riwayat lain wa yusarrakanihi, atau menjadikannya sebagaimana orang musyrik. Ini juga dari Abu Hurairah. Ya. Yang menarik perhatian kita ikhwan di sini, Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, beliau selain membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bacalah kalau kamu mau, yakni firman tadi itu. Jadi Abu Hurairah menyuruh kita membaca ayat tadi itu, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Nah, ini menunjukkan hadis ini merupakan tafsir yang benar, yang sahih dari ayat tadi. Tadi ayat tadi kan yang di surah Ar-Rum tadi itu Islam. Nah, hadis ini menafsirkan itu. Fitrah di ayat tadi dikatakan Islam, maka hadis ini menjelaskannya lagi, menegaskannya lagi bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, kurung Islam. Jadi anak siapa saja, ya. Jadi nggak ada lagi, ya. Maka seperti Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, jadi nggak ada lagi salaf itu mereka memahami makna dari tafsir lafaz fitrah itu kecuali Islam dulu. Wallahu a'lam. Ya, dan ini orang-orang jil nggak senang ini, karena mereka memahami bahwa semua agama itu sama. Bahkan dia berdalil ini tadi itu, hadis tadi itu, cuman hadisnya dipotong. Dia bilang setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah Islam. Ya betul, karena dia nggak lanjutin hadisnya. Coba kalau dia lanjutin, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Dari sini, ya akhwat sekalian, kita harus menyadari bahwa nikmat yang besar itu kita lahir dari orang tua Islam. Ya anak-anak ya, kalau anak-anak lahir dari orang Kristen, jadilah Kristen. Lahir dari orang tua Konghucu, jadilah anaknya juga ikut Konghucu, jadi musyrik juga. Nah, kita lahir ini ikhwan dari orang tua yang muslim. Jadi kita muslim. Kecuali kalau saudara kita Ferry, mana dia Ferry? Ferry itu hidayah dari Allah karena orang tuanya apa? Non muslim. Tapi dia diberikan hidayah. Dia ini, tapi setelah dia dewasa Allah berikan hidayah. Nah, ini nih, maka yang harus kita syukuri ikhwan dan akhwat, saudaraku rahimakumullah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita lahir di jari orang tua yang muslim itu. Mau nggak mau ikhwan, anak selalu berterima kasih dengan orang tua anak itu. Alhamdulillah papa mama menikah, papa muslim, mama muslim.
Maaf ya, siapa tadi? Derry yang ngecek tadi. Anak juga papa ya. Uang jajan Anda 10 juta juga. Kalau panggil bak itu uang jajan kamu tado cair. Ya. Jadi karena orang tua saya Muslim dan Muslimah, mereka menikah, maka otomatis saya. Maka nggak perlu lagi ngulang apa sahadat. Dari sini kita mengetahui bahwa kelompok-kelompok yang mewajibkan, menyuruh kelompok kalau bergabung kelompok lalu dia ngulang syahadat, padahal orang itu Muslim, itu kelompok bid'ah. Ada yang pernah ada? Jadi pernah ada? Masuk satu aliran suruh ngulang syahadat. Karena selamanya katanya syahadatnya belum sah. Jadi masuk aliran, kalau bahasa Bengkulu aliran, ya kan? Aliran apa itu? Amri itu aliran apa itu? Kawannya celana cingkang galo. Nah, jadi kenapa? Kita nggak perlu ngulang lagi karena kita sudah Muslim. Orang tua itu Muslim, kecuali kalau dia orang tuanya non Muslim, lalu dia besar dalam keadaan, tumbuh dalam keadaan didikan non Muslim. Ya? Ya nggak apa-apa, karena pelaku bid'ah itu ada dua, ada bid'ahnya itu yang tidak mengeluarkan dia dari Islam, kecuali kalau bid'ahnya itu bisa mengeluarkannya dari Islam. Yang kebanyakan ini adalah tidak mengeluarkannya dari Islam, dan itu tidak mempengaruhi. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya anak tadi itu mati dianya sebelum balik, ya? Nah, nanti akan ada pembahasan khusus ya. Jadi kita tidak membahas masalah itu. Jadi kita kembali ke pembicaraan poin ke-16 tadi, bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah Islam. Walaupun bapak emaknya apa? Non Muslim. Nanti dia sampai dia akil balik. Makanya timbul pertanyaan, bagaimana anak-anak orang kafir itu kalau dia meninggal dalam keadaan masih anak-anak, belum akil balik? Maka dia mati dalam keadaan fitrah. Dan dia nanti akan menjadi pelayan di surga. Wallahu ta'ala a'lam. Anak dia sebelum anak itu, manusia itu akil balik, itu diangkat Rafiul Kalam, diangkat pena, yakni dia tidak terkena beban dosa dan pahala. Masuk orang gila. Iya, orang gila setelah dia gila diangkat itu penanya, nggak dicatat dia ini sampai dia kembali sadar, tidak gila lagi. Kalau gilanya umurnya 30 Iya, dari sejak umur 30 itu ke atas tidak dihitung itu. Sama seperti orang tidur. Orang tidur tidak dihukum dia sampai dia bangun. Orang gilo. Nah, ini kalau di kita nih gilo ini ada dua kan? Gilo kan ada gilo betino, gilo minum, gilo apa? Gilo berjudi ya kan? Apa lagi? Nah, kalau gilo ngaji boleh tak? Jangan sampai gilo ya. Nah, apa ngaji gilo? Ya. Nah, gitu ya. Jadi paham ya bahwa ini yang poin ini kita mau memberitahukan bahwa nikmat yang besar itu kita jadi muslim dengan sebab Allah menentukan kita, menakdirkan kita dari orang tua muslim, ikhwan. Antum pernah request dah? Kayak Ana nih. Ya Allah, lahirkanlah saya dari Bapak Jainal bin Jayo dan Ibu Dalima bin Anwar. Nggak pernah. Tahu-tahu Allah jadikan Bapak Ana, Pak Jainal bin Jayo, Ibu Ana, Ibu Dalima binti Anwar. Itu atas kehendak siapa? Oh, antum juga. Si Ja'far juga.
Torik, Tufail, anak-anak. Allah nakdirkan dia dari bapaknya Amri bin Zainal, Rizka bin Syafi'i. Siapa yang menentukan kita? Allah. Maka coba antum bayangkan kalau antum lahir dari jadi anaknya presiden Rusia misalnya, atau presiden Korea Utara, pasti antum lahir dalam keadaan agama mereka. Maka ini harus disyukuri, Allah menakdirkan kita menjadi lahir dari seorang tua yang muslim. Tanpa capek-capek kita mencari hidayah, langsung Allah. Kita otomatis ngikuti mak bapak kita tadi. Nah, ini makanya sering para ulama, penceramah itu selalu menyebutkan, marilah kita bersyukur atas nikmat apa? Iman, atas nikmat Islam. Karena Allah ngasih kita, Iwan. Coba antum pikirlah, antum seringlah merenungi diri, kenapa saya lahir? Walaupun bapak emak kita orang susah, nggak punya, ya kan? Tapi dia muslim, itu wajib kita bersyukur, Iwan. Apalagi antum ditambah sekarang sudah kenal dulu istilah sunnah, ya kan? Istilah bid'ah apa. Wah, itu lebih lagi bersyukur lagi. Ya. Baik, itu poin ke-16. Kemudian kita lanjutkan poin ke-17. Ini lanjutannya ya. Yakni setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, tidak berdosa dan tidak menanggung dosa kedua orang tuanya. Ini poin. Kalau tadi setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, kurung Islam. Yang ke-17 ini, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, yakni tidak punya dosa dan tidak menanggung dosa orang tua. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuhu." Barang siapa yang haji karena Allah dan dia tidak mengerjakan rafas, yakni jima, dan yang berhubungan dengannya, yakni campur suami istri, dan tidak maksiat, niscaya dia akan kembali seperti waktu dia dilahirkan ibunya. Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan ini dari sahabat Abu Hurairah. Yakni sabda Nabi SAW pada bagian akhir hadis ini, yakni niscaya dia akan kembali seperti waktu dilahirkan ibunya. Maknanya ada yakni tanpa dosa, yakni suci tanpa dosa. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap anak yang dilahirkan oleh ibunya itu dia suci, bersih tanpa dosa sedikit pun juga, dan dia tidak menanggung dosa orang lain. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada mewarisi dosa di dalam agama kita. Berbeda dengan agama di luar sana. Mereka menganggap ada dosa apa? Warisan. Kita nggak ada. Hatta dia lahir dari kedua orang tua yang berzina. Ya, ini yang biasa kita kenal dengan anak zina. Tapi kurang tepat kalau kita bilang anak haram. Anak-anak itu lahir dalam keadaan suci. Dia tidak tahu apa yang dilakukan orang tuanya. Karena memang beberapa anak lahir dalam keadaan seperti itu. Lahir dari kedua orang tua yang berzina, lahir dari yang diperkosa, ya kan? Coba antum lihat problematika kehidupan ini. Anak kalau membaca berita, ngeri-ngeri gitu. Dan Bengkulu ini sering tuh kan, yang hamil gara-gara bapaknya. Coba bayangkan, gara dulurnya. Kemarin kalau salah di Minang ya, pada berita tuh yang adik beradik nih nikah. Ada baca? Ada tuh. Jadi abangnya bawa lari adiknya, kandungnya, dibawanya pergi kemana? Dia kalau nggak salah ngelapin motor apa?
Itu ada tuh berita terbang, ya Allah. Bawanya ke Bekasi atau ke Bogor. Nikah dengan adik kandungnya, bayangin. Modalnya bawa lari motor, kalau nggak salah, di penggelapan motor. Nah ini ditangkap bayangin. Nah, lihat itu. Dan itu kan kalau dia hamil nanti akan lahir anak. Dan betapa banyak itu anak-anak yang lahir dalam kondisi seperti itu. Dari yang diperkosa, dari akibat zina, dari yang tidak diinginkan. Nah, ini banyak. Dan kita harus menasihati anak kita. Coba lihat banyak anak-anak di luar sana tuh yang nggak tahu bapak emaknya. Antum ya Allah senang banget. Anak juga kaget kemarin tuh ada tokoh terkenal anggota Dewan Pusat tuh kan. Pembesar salah satu partai besar itu. Dia berkata sejak kecil sampai dia sekarang jadi orang top, orang kaya di Jakarta Utara, antum tahu. Dia tidak pernah kenal bapaknya siapa. Dan ibunya tidak pernah mau memberitahu. Berarti ada yang kurang. Dia kaya, terkenal. Ternyata dia nggak pernah tahu bapak. Dan antum tahu bapak. Anak bersyukur pada Allah tahu. Siapa bapak anak, siapa datu anak, siapa dulur bapak anak, siapa bibi. Kalau kembali ke Jambi tahu. Itu patut bersyukur. Coba sebagian orang yang lahir dalam keadaan nggak tahu, tahu-tahu besar, tahu-tahu dia ditemukan di mana? Tong sampah. Atau orang yang anak yang lahir besar dalam keadaan perang, tahu-tahu besar aja nggak tahu bapak negeri perang. Dia hidup di mana? Di pengungsian. Atau yang kemarin tragedi tsunami, habis semua, dia sendiri yang hidup. Tahu-tahu besar aja, tahu siapa bapak nggak tahu. Orang cerita kau dulu selamat tsunami, kau nyangkut di mana, besarin, coba Iwan. Alangkah banyaknya kisah-kisah yang seperti itu. Maka kita mesti bersyukur Iwan. Ya? Jadi kita kembali ke tadi itu bahwa anak yang lahir itu dia suci, tidak ada menanggung dosa. Nggak boleh antum kau ini anak bapak emak kau kan tidak apa namanya lahir tidak menikah, nggak boleh itu. Anak itu nggak ngerti dia apa, nggak ngerti dosa siapa, dosa kedua orang tuanya itu. Jadi Islam tidak mengenal yang namanya dosa warisan. Dan orang tua akan menanggung dosa mereka. Dan anak tidak menanggung dosa orang tuanya. Ya. Bahkan lebih tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allah taziru waziratu wizra ukhra." Bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Surah An-Najm ayat 38. Itu poin ke-17. Poin yang ke-18. Setiap anak yang lahir, ini ibu-ibu dengar, disentuh setan. Kecuali Maryam dan anaknya. Siapa anak Maryam? Isa alaihissalam. Dalilnya mana? Ini dalilnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min mauludin yuladu illa wasyaitanu yamassuhu hina yuladu fayastahillu sarikhan min masyaitani iyyahu illa Maryam wa benaha. Artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, tidak seorang pun anak yang dilahirkan melainkan setan menyentuhnya ketika dia dilahirkan. Lalu dia berteriak menjerit lantaran sentuhan syaitan itu. Mungkin maksudnya menangis. Dengan setiap bayi lahir setan kepadanya, kecuali Maryam dan anaknya, yakni Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak disentuh oleh syaitan. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala
kullu bani adama yamassuhu syaitanu yauma waladathu ummuhu illa maryama wabnaha. Artinya dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, setiap anak Adam disentuh oleh setan pada saat dia dilahirkan, kecuali Maryam dan anaknya. Berarti Maryam bin Imran, dia ketika lahir dia tidak disentuh oleh syaitan. Begitu pula anaknya, yakni Isa bin Maryam. Dua hadis tadi yang kita baca tadi, itu dijelaskan lagi oleh riwayat ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama yat'unu syaitanu fi janbaihi bi isba'aihi hina yuladu ghairu Isa bin Maryam zahaba yat'unu fata'ana fil hijabi. Dari Abu Hurairah dia berkata, telah bersabda Nabi SAW, setiap anak ditusuk oleh setan di kedua rusuknya dengan dua jari telunjuknya. Berarti begini ya, ketika dia dilahirkan, selain Isa bin Maryam, setan berusaha menusuknya. Lalu dia menusuk pada hijab, yakni ada dinding yang menghalangi. Jadi setan nggak bisa menusuk Isa itu. Nah, ini dijelaskan. Ini hadis Bukhari, hadis nomor 3286. Di dalam hadis yang lain ada dijelaskan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu insanin taliduhu ummuhu 'alal fitrati wa abawahu ba'du yuhawwadanihi wa yunasranihi wa yuhammajasanihi fa in kana muslimin fa muslim. Kullu insanin taliduhu ummuhu bil quzuhi syaitanu fi hidnaihi illa Maryam wa benaha. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, setiap manusia itu dilahirkan oleh ibunya atas dasar fitrah, yakni apa tadi? Islam. Kemudian kedua orang tuanya lah sesudahnya itu yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka ketika kedua orang tuanya Muslim, jadilah dia Muslim. Seorang manusia dilahirkan oleh ibunya ditampar. Ini maksudnya di sini tampar, di sini maksudnya ditusuk ya, oleh setan di kedua rusuknya, kecuali Maryam dan anaknya yakni Isa. Ini hadis Muslim juz 8 hadis 53-56. Jadi riwayat-riwayat tadi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah wajib kita terima, karena ada sabda Nabi SAW, nggak boleh kita takwil lagi, karena ini pelajaran yang gaib kan, kita nggak tahu. Antum kan semua punya anak nih ya kan, kecuali yang belum. Kita nggak ngelihat gimana setan nusuk, tapi karena ada sabda Nabi ini kita beriman saja, karena ini Nabi yang mengatakannya. Dan Allah mengatakan, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang disabdakan Nabi itu melainkan tidak mengikuti hawa nafsunya, tapi dia wahyu yang diwahyukan daripada Allah. Nah, jadi kalau Nabi mengatakan setiap bayi itu dia lahir ditusuk oleh syaitan, kecuali Maryam dan anaknya, maka kita wajib. Dan kita nggak usah bertanya lagi. Ini i'tiqad Ahlussunnah, beriman saja tanpa bertanya sesuatu yang boleh. Jangan tuh nanya Ustaz bagaimana cara nusuknya, ya kan, karena tidak ada keterangan. Nusuk ya nusuk udah, itu aja. Jangan caranya bagaimana. Apo caiko udah tahu. Hah? Kemudian yang ke-19. Catat kalau yang mau catat. Disukai memberi kabar gembira dan mengucapkan selamat kepada orang yang mendapat anak. Ini diantara kita nih siapa yang punya bayi? Hah?
Oh iya ya, Irfan nggak datang. Ya. Menunggu. Baru berapa? Baru sebulan ya? Bulan lebih ya, sebulan. Nah ini, jadi dia sudah memberi kabar gembira kan? Nah, jadi kalau kita dapat anak apa cucu, sunnah kita memberikan kabar gembira. Dan juga sebaliknya, kalau ada kita dengar ada saudara kita, ikhwan kita, tetangga kita, macamnya kenalan kita, dapat dia punya anak, punya cucu dan sejenisnya, maka kita sunnah mengucapkan selamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah ketika didatangi oleh malaikat utusan Allah. Yakni malaikat itu membawa kabar gembira. Kita dengarkan cerita itu ya di surah Hud ini ya. Yakni mereka malaikat itu memberi kabar gembira tentang yakni kedat Ishak. Nah, kalau Ismail kan dari istrinya yang bernama Hajar. Nah, ini dari istrinya yang bernama Sarah. Nah, Ishak. Allah berfirman, "Wa imra'atuhu qa'imatun faduhikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq wa Yaqub." Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa haza ya'li shaykha inna haza la shay'un ajib. Qalu atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Kata Allah, dan istrinya, yakni maksudnya Sarah, berdiri lalu dia tertawa. Kenapa dia tertawa? Karena dia melihat malaikat yang datang ke rumahnya sudah disediakan makanan. Bahkan dia sudah dipotongin kambing muda. Itu mereka nggak mau makan. Nggak mau makan yang sudah dipanggang oleh Ibrahim. Maka malaikat itu menyampaikan kabar gembira, yakni akan kelahiran Ishak. Dan Ishak itu nanti akan melahirkan putranya yang bernama Yakub. Berarti ini datuknya Nabi, anaknya Nabi, cucunya Nabi. Bahkan nanti cicitnya juga Nabi. Siapa anaknya Yakub? Yusuf, ya kan? Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Enggak. Ya. Yakni istrinya berkata, yakni Sarah, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku ini wanita yang tua. Dan suamiku ini juga sudah tua puluh. Ini aneh ini. Wah, lihat kan? Sungguh ini benar-benar sesuatu yang aneh. Bingung, dia udah tua. Gak mungkin aku bisa hamil. Lalu malaikat berkata, apa kau merasa heran tentang ketetapan Allah? Lihat ini. Malaikat menegurnya. Kau heran dengan ketentuan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya yang diberikan kepada kamu, wahai tuan orang rumah. Lihat tuh Iwan. Jadi di sini kita harus tahu bertauhid kepada Allah. Ini akidah. Semua ini berlaku atas kehendak Allah. Aneh nggak itu Iwan? Yakni Ibrahim sudah tua, Sarah sudah tua, bisa punya anak. Aneh nggak? Nggak begitu aneh dibanding dengan Isa tadi itu, ya kan? Isa nggak punya bapak. Orang-orang mereka orang-orang sebelah itu, mereka mau mengatakan hebatnya Isa itu. Mereka mau membanggakan agama mereka. Lalu dijawab oleh ulama kita, mana lebih ini lagi Adam lebih ini lagi, yakni dia tidak punya bapak dan emak.
Allah langsung yang menciptakan dengan kedua tangan. Hawa diciptakan dari Adam, yakni salah satu tulang rusuk Adam. Tuh ibu-ibu, dari tulang rusuk tuh ibu-ibu. Jangan melawan suami. Nah tuh Iwan, kalau istri kita melawan, kau tulang rusukku. Ya jadi bagi Allah tuh nggak ada yang ini, Iwan. Termasuk orang yang sudah Ibrahim dan istrinya apa tadi, Sarah tadi. Bayangkan istrinya sampai terbungung-bungung. Ini aneh sekali. Ini aku ini sudah tua. Laki aku juga sudah tua. Apa mungkin? Iya, Iwan. Ini antum nanti lihat ya di surah Hud ayat 71 sampai 73. Kebingungannya Sarah. Ajib kalau bahasa kita. Aneh sekali. Ya kan? Mungkin lebih aneh dari orang sekarang tuh yang melihat ada wanita hamil nggak ada suami. Aneh juga itu ya. Ya. Apa yang kenapa kamu merasa aneh terhadap kekuasaan Allah kata malaikat. Jadi kalau Allah berkehendak tuh itu tadi kita memberikan umpama. Isa lebih ini lagi. Kamu masih mending ada suami istri. Walau sudah tua, Isa nggak ada bapaknya, Maryam nggak ada suaminya. Jadi Allah langsung meniupkan ruh. Adam lebih lagi, nggak ada bapak, nggak ada. Begitu pula Hawa, nggak ada bapak, nggak ada emak. Jadi diciptakan oleh Allah dari Adam, tulang rusuk Adam. Kemudian di dalam surah Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nubashiruka bighulamin alim. Sesungguhnya kami beri kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang alim. Yakni siapa? Ishak. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 28 Allah berfirman, wa basyiruhu bighulamin alim. Dan mereka para malaikat memberi kabar gembira kepadanya, yakni Ibrahim akan kelahiran seorang anak laki-laki yang alim, Ishak. Begitu pula di surah As-Saffat ayat 101 Allah berfirman, fabashshirnahu bighulamin halim. Kami beri dia Ibrahim kabar gembira dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang amat sabar dan penyantun. Siapa itu? Ishak. Dan Allah juga berfirman kepada Nabi Zakaria, ini juga Zakaria ini. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kata Allah, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan kelahiran seorang anak laki-laki yang namanya Yahya, yang kami tidak jadikan sebelumnya yang serupa dengan dia. Ya, ini yang pertama, Allah tidak ciptakan sebelumnya, yakni sebelum Yahya itu yang sama seperti Yahya. Atau tafsiran yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan bagi perempuan-perempuan yang mandul dapat hamil dan melahirkan sebelum istri Zakaria yang mandul kemudian hamil dan melahirkan Yahya. Itu tafsir kedua. Yang ketiga, tafsir yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak namakan kepada seorang pun juga dengan nama Yahya, yakni sebelum Nabi Yahya. Jadi sebelum Nabi Yahya itu nggak ada orang yang bernama Yahya. Ini tafsiran daripada tiga tafsiran dari ayat ini, yakni bahwa yang kami tidak jadikan sebelumnya yang serupa dengan Yahya. Itu tiga tafsiran itu. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi Iwan, dapat kita fikihnya. Apa itu? Yakni disukainya kita memberi kabar gembira akan anak. Maka sering kita nonton rekaman kan, seorang istri tahu hamil atau enggak tuh alatnya? Tes pack ya Ibu. Tes pack. Lalu dia memberi kejutan kepada suaminya.
Mungkin karena sudah lama pengen punya anak. Lalu dia memberi kejutan. Kak, ini ada ini. Lalu suaminya gembira. Apa tadi? Kau tahu kamu? Itu PLN. Itu guyonan Joni. Itu nggak ada yang punya. Joni itulah yang punya. Khas. Itu khas. Supaya kamu jangan kan. Tes pen, tes pack tadi kan. Lalu dia berikan pada suaminya. Lalu suaminya gembira, Masya Allah. Begitu pula nanti dia kasih kabar gembira kepada siapa? Bapak dan termasuk anaknya juga. Kalau misalnya anaknya udah berapa umurnya, lalu dia pengen punya adik. Oh, ini mama ini. Itu sunnah. Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, yakni Allah melalui malaikat memberi kabar gembira kepada siapa? Saroh dan Ibrahim. Kamu akan punya anak, bahasa ininya kita. Lalu pada Zakaria juga. Nah, kita juga di zaman sekarang ini memberi kabar gembira. Boleh nggak apa? Hah? Itu sunnah. Allah memberi kabar gembira kepada Ibrahim. Akan kelahiran Ismail, kemudian Ishak. Begitu pula Nabi Zakaria akan lahirnya Yahya. Maka kita juga bisa memberikan kabar gembira. Dan kita juga sunnah memberikan selamat kepada saudara kita kalau dia dapat rezeki anak. Baik pada saat dia ketahuan hamilnya ataupun nanti ketika anaknya lahir. Baik dia anak laki-laki ataupun anak perempuan. Maka silakanlah antum semua punya anak lagi. Mau ibu-ibu punya anak lagi ya? Iya, anak itu adalah rezeki. Iko yang istrinya tidak datang ini dong. Yang istrinya yang datang dong, ya kan? Ya kan? Punya anak lagi, gak apa-apa. Nikmat punya anak tuh banyak. Antum rindu nanti antum. Nanti kalau antum udah tua, ketika rumah sepi rindu. Anak sekarang, biarlah anak-anak ribut. Dan kita juga pengajian di Baiti Janyati kita. Biarlah anak-anak aja kalau nggak masalah. Anak-anak lihat pengajian ustaz-ustaz kita kan. Ustaz siapa? Ustaz Sapi pernah ya duduk di sininya. Nggak apa-apa. Oh ya, punya anak ya. Amin, doain beliau. Iya. Nikmat punya anak tuh. Ibu-ibu juga, jangan. Kemarin kan sudah kita bahas ya ibu-ibu ya, bahwa keutamaan wanita yang mengandung, keutamaan wanita yang meninggal melahirkan. Ibu-ibu nggak usah takut melahirkan. Andai kata meninggal melahirkan, ibu-ibu mati syahid. Mati syahid itu pahalanya surga. Apa takut? Kalau nggak meninggal dapat anak itu kebahagiaan. Siapa orang yang punya anak nggak gembira? Sesusah-susahnya orang punya anak gembira. Semua gembira, itu datuknya gembira, tetangganya gembira. Dan uniknya Ikhwan, nanti mungkin antum tanya kepada kawan-kawan kita yang ingin ke Jepang. Orang Jepang tuh sekarang nggak mau punya anak katanya. Sehingga ada yang wanita Indonesia menikah dengan orang Jepang, lalu dia punya anak, ya subhanallah, mertuanya itu gembira. Karena ternyata selama ini mereka menutupi fitrah itu, yakni punya anak. Orang Jepang itu sekarang itu sepi. Mereka banyak nggak mau punya. Sementara kita pengen. Maka antum jangan takut. Ajak istri antum, ayo kita punya anak lagi. Ayo kita punya anak lagi. Ibu-ibu juga ajak suaminya. Ayo kita punya lagi. Ini nih keutamaannya itu ya. Ya. Nah itu jadi Ikhwan, kita tunggu lagi nih. Kita memberikan selamat kepada Ikhwan kita kalau dia memberi kabar gembira tentang Nani alhamdulillah mau punya anak lagi nih, ya kan? Apa-apa, ya kan? Siapa nih? Rahmat ya? Belum katanya. Udah nolak dulu. Belum ada. Iyalah kalau usaha mah. Ya kan? Barangkali Doni? Doni sama nih. Doni Edo anaknya
dua-duanya cewek, Doni dua-duanya cowok, ya kan? Rendra nih alhamdulillah. Takut soal anak laki-laki atau perempuan itu Allah semua yang memberinya. Doni tiga-tiganya cewek, ya kan? Sama kayak ayahanda Heri, tiga-tiganya cewek. Sama kayak Deri tiga-tiganya cewek. Nah, Allah yang beri, jangan takut Ikhwan ya. Soal rezeki Ustaz, rezeki Allah yang memberi. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidaklah semua binatang melata, makhluk melata itu, melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Jangan takut itu. Ya kan? Tapi kalau mengatur kelahiran boleh. Apalagi istri kita punya sesuatu hal, misalnya apa, boleh diatur dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Barangkali ini yang bisa kita bahas Ikhwan. Sudah hampir 1 jam 50 menit ya kajian kita pada malam hari ini. Kita telah sampai kepada yakni poin ke-19. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, masih sekali lagi sebelum Ramadan ya. Oh ya, nanti kita lihat ya kalau misalnya ini. Insya Allah kita tetap kajian ya. Insya Allah kita akan melanjutkan poin ke-20 nya, yakni tasmiyatul maulud, yakni memberi nama kepada anak. Jadi ini banyak yang kita tidak mengetahui bagaimana sunnah-sunnah memberi anak itu. Dan sebagian kita masih keliru dalam memberi anak. Ini bahasan yang menarik juga ini, karena mungkin sebagian kita masih salah, kalau nggak dibilang salah fatal dalam memberi anak. Insya Allah pembahasan itu akan kita ada pada poin ke-20 insya Allah di waktu yang akan datang. Barangkali itu Ikhwan, ada yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan? Ibu-ibu ada yang tanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.